Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa saya tidak setuju, ya, kami tidak setuju bahwa kepolisian itu di bawah kementerian. Ya. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Kalau itu dipaksakan, misalnya bahasa kira-kira begitu pemahaman saya, lebih baik saya dipecat dan atau saya jadi petani. Kalau di bawah kementerian, ya takut kita nanti menteri yang ditunjuk itu, misalnya ini dari satu partai, maka dikhawatirkan pimpinan Polri-nya tidak independen. Bahkan beliau dengan terang mengatakan ini melemahkan Polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden. Ada yang bilang, oh dia menantang presiden. Bukan. Ya. Dia menggertak presiden. Bukan. Dia hanya mau katakan bahwa institusi Polri hari ini udah benar letaknya. Hari ini pemirsa cumi-cumi.com, ini saya kembali jadi host, Ya. menggantikan posisinya Bang Vincent. Iya. Jadi saya bersama Bang Rasman Nasution ini. Ya. Bang Rasman semua orang kenal ya. Aduh. Ya, jadi perkaranya udah beres Bang Rasman. Ya, masih dikasasi, mohon doanya. Ya, kita berdoa lah Bang Rasmannya. Tapi ini ada yang penting juga nih, Ya. mengenai ide-ide liar yang sampai masuk ke parlemen. Ya. Di DPR kita, di mana sempat ada pertanyaan kepada Kapolri, yaitu apakah bisa Kapolri di bawah kementerian atau kepolisian di bawah kementerian. Itu satu pertanyaan yang fundamental, yang kalau bagi kami yang ngerti hukum juga ini kadang-kadang suka aneh-aneh aja nih DPR ini kan. Iya. Tapi lantas dijawab oleh Kapolri, tidak bisa. Kalaupun itu terjadi, Kapolri kan jadi petani kan begitu kan. Bagus jawabannya, itu tegas ya. Menunjukkan sebenarnya Kapolri ini negarawan. Tapi kita akan analisa ini dari sudut pandang hukum tata negara maupun hukum pada umumnya. Kita sebagai negara hukum ya restart. Dan ini ada Bang Rasman yang akan mungkin sedikit banyak bisa menjelaskan apakah pantas kepolisian di bawah kementerian, apakah tidak pantas, dengan argumentasinya. Nah pemirsa, kita akan bertanya kepada Bang Rasman. Bang Rasman, bagaimana nih Bang Rasman kemarin ini kejadian yang terjadi di DPR ini sampai muncul ide-ide gila yang kemudian kita anggap gila ya, karena ada permintaan polisi di bawah kementerian. Walaupun itu pertanyaan, tapi sebenarnya itu adalah ide untuk tes ombak. Bagaimana Bang Rasman? Saya memang kemarin tuh di kampung di Kota Padang Sidimpuan, saya melihat rame di media sosial statement Pak Kapolri. Pak Jenderal Polisi Listio Sigit Prabowo mengatakan bahwa saya tidak setuju, ya, kami tidak setuju bahwa kepolisian itu di bawah kementerian. Ya. Dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri. Dan kalau itu dipaksakan, misalnya bahasa kira-kira begitu pemahaman saya, lebih baik saya dipecat dan atau saya jadi petani. Kemudian saya minta seluruh jajaran untuk komitmen dengan sikap saya sebagai Kapolri. Kira-kira begitu tafsirannya. Nah, memang saya sudah lama mendengar wacana sebelum dibentuknya tim percepatan reformasi Polri, suara itu sudah muncul. Ya. Ada dua yang dipersoalkan sekarang di tubuh Polri, yang muncul ya di publik, dan ini menurut saya digiring oleh sebagian orang yang ya tidak suka lah dengan orang-orang yang mengatakan selama ini bahwa Polri itu seperti parcok, partai coklat. Ya. Pertama, mereka mempersoalkan masa jabatan. Pak Listio Sigit Prabowo ini sudah 5 tahun hampir. Nah, yang kedua, mereka melihat bahwa polisi powerful. Ya. Sehingga posisinya bisa digeser menjadi di bawah kementerian, terutama Mendagri. Nah, menurut saya dua-dua ini saya bisa patahkan bahwa tentang masa jabatan itu sangat tergantung dari user, pengguna, dua ini. Satu presiden, yang kedua DPR. Karena calon Kapolri itu diajukan ke DPR. DPR melakukan fit and proper test. Dinyatakan layak, lulus, baru ajukan ke presiden. Disahkan dan dilantik.
Jadi untuk masa jabatan Kapolri, mau 5 tahun, 6 tahun, 8 tahun itu sangat tergantung dari Presiden dan DPR. Sepanjang dia berprestasi, tidak ada masalah dengan itu. Ya. Nah, dan saya yakin Pak Listio Sigit memahami itu. Saya satu contoh misalnya, ketika Pak Tito Karnavian dilantik jadi Kapolri, orang bilang, wah ini ada berapa angkatan yang dilewati. Tapi pada saat Pak Presiden memanggil Pak Tito untuk jadi Mendagri, ya beliau mundur dan digantilah Ya. oleh Kapolri Pak Idam Aziz. Itu rotasi yang biasa. Biasa. Tapi pernyataan dibawa ke Mendagri ini menjadi tidak biasa. Ketika Kapolri misalnya berganti atau tetap, tapi posisi digeser kedudukannya setara bahkan di bawah menteri. Nah, kalau ini terjadi, maka saya kira melihat banyaknya penduduk Indonesia, saya dapat data 1.000 penduduk 1 polisi. Itu Indonesia. Penelitian yang saya lihat waktu saya kuliah di Malaysia, itu yang ideal itu 1 polisi 5 penduduk. Nah bayangin, kita dengan 450.000 atau 460.000 sekarang polisi dengan 287 juta, saya kira mereka harus diberi kewenangan luas memang. Ya. Kenapa? Karena itu tadi aspek tugas teriberatanya pelayanan, melayani, melindungi, mengayomi. Terus ini diimplementasikan dalam bentuk presisi, prediktif, responsibility, transparansi, berkeadilan. Inilah ikonnya sekarang. Nah, jadi terhadap figur seorang Pak Listio Sigit hari ini menurut saya beliau tetap melakukan perbaikan-perbaikan di dalam. Sehingga pelan-pelan saya amati pejabat utama Polri, Mabes itu sampai ke bawah itu selalu dijangkinkan bahwa kalian harus proaktif, harus humanis, dan jangan kriminalisasi. Nah, sekarang kita kasih contoh. Bagaimana dengan kasus Roy contohnya? Kan Roy mana nih, setahun, Bang? Roy Suryo dan Roy Suryo. kawan-kawan. Setahun. Polisi tidak melakukan sifat yang menurut saya agresif. Mereka justru melakukan dengan persuasif. Sudah tersangka tidak ditahan. Bisa teriak-teriak terus di media mereka ini. Nah itu bukti bahwa Polri humanis. Nah sedangkan poin yang kedua, kenapa saya tidak setuju di bawah kementerian? Nah itu tadi diskusi kita tadi. Kalau di bawah kementerian, ya takut kita nanti menteri yang ditunjuk itu, misalnya ini dari satu partai, maka dikhawatirkan pimpinan Polri-nya tidak independen. Saya kasih contoh. 2014, ketika kabinet pertama Bapak Jokowi JK, itu jaksa agungnya orang Nasdem, Pak Prasetyo. Iya. Kita tidak menuduh ya, tapi banyak suara di luaran bahwa ini kalau enggak ini nanti begini kalau sehingga banyak kepala daerah itu yang justru masuk Nasdem. 2019 jaksa agung diganti pindah ke Pak ST Burhanuddin. Di awal orang berpikir memang Pak ST Burhanuddin tidak berpartai. Dia udah pensiun dari Kejagung. Kalau saya tidak salah Jamdatun. Lalu kemudian dia ditunjuk jadi jaksa agung. Jaksa Agung. Orang mengaitkannya dengan, oh ini kan saudara kandung dari TB Hasanuddin. Anggota DPR dari PDI Perjuangan. Orang selalu mengaitkan. Tapi yang saya lihat, jaksa agung hari ini melakukan terobosan-terobosan tidak membawa partai. Aroma partai. Tetapi aroma ini tetap jadi kait-kaitkan gitu. Nah, sementara Kejagung itu kewenangannya kan juga terbatas. Dia boleh melakukan proses penyidikan korupsi. Selebihnya dia hanya fungsi penuntutan. Sedangkan Polri, wah ini dia pengamanan, dia ikut. Ya kan? Kamtibmas dia, persoalan hukum di lapangan, masyarakat ngadu dia. Terus ada pelayanan lain sebagainya. Dia memang harus powerful. Nah, dua ini menurut saya beralasan secara logika bahwa Polri memang harus tetap di bawah presiden. Sehingga kalau ada sesuatu yang kurang tepat dilakukan oleh Kapolri, bisa langsung
dikoreksi oleh presiden. Mhm. Nah, dan dia lepas dari partai. Apalagi Kapolri itu harus bintang 4 dan aktif Ya, saat menjabat, ya. bukan pensiunan. Kira-kira begitu. Ya, ini kembali ke awal mula kita mendengar Pak Sigit ya menyatakan menolak itu. Ini siapa sih yang memulai cerita ini, Bang Rasman? Kalau Bang Rasman tahu mungkin ada bisik-bisik di wilayah internalnya DPR Ya ini. banyaklah suara-suara. Mm-mm. Kan ada sekarang ini kan ada beberapa orang tuh yang Mm-mm. menyebut parcok ya. Ya kalau kita lihat yang sering mengkritisi Polri ya diantaranya misalnya Deddy Sitorus, Ya, Hasto, ya kan. Dan ya dari beberapa partai yang lain lah kita lihat di parlemen. Yang lain-lain banyak lah suara-suara, termasuk juga Pak Mahfud ya. ya. Bahkan wacana ini pernah juga disampaikan oleh Pak Jimli di salah satu Asik TV ya. swasta Ingin juga yang beliau itu. dia menyampaikan bahwa ada aspirasi. Hmm. Ada aspirasi Polri itu di bawah kementerian, nanti kita kaji gitu-gitu beliau. Mm-mm. Sebagai ketua tim reformasi Polri saya kira dengan statement dari Pak Sigit kemarin dan kemudian di DPR juga di paripurna, kalau saya nggak salah, Polri tetap di bawah presiden, saya kira ya tim reformasi Polri yang dibentuk sekarang, kalaupun mereka membuat satu rekomendasi kepada presiden, ya agak sulit ya merubah itu. Dan kita mendukung agar memang Kapolri itu di bawah presiden. Ya, Dan kita juga mendukung agar Polri independen. Dan kita juga mendukung sikap dari Pak Sigit yang memang menolak. Bahkan beliau dengan terang mengatakan ini melemahkan Polri, melemahkan negara, dan melemahkan presiden. Bayangkan tuh. Artinya kalimat itu punya muatan yang menurut saya perlu kita cermati. Mhm. Dan saya sering diskusi dengan teman-teman Polri. Yang saya pahami Pak Sigit itu memang senantiasa ingin terus-menerus ada inovasi yang mengarah kepada perbaikan. Ya, Tetapi jangan terus disudutkan gitu. Meskipun beliau seorang non-muslim, yang saya dapat informasi ya beliau itu luar biasa pendekatan dengan para ulama. Dan saat ini memang dengan situasi yang perlu konsentrasi dari Kapolri dengan informasi yang begitu banyak sekarang di tubuh polisi, misalnya kasus yang sudah bertahun Roy Suryo, dan kemudian kasus yang dilewati dengan baik oleh beliau, misalnya fase di mana dulu Polri sangat resisten dengan Ya. krisis kepercayaan, kasus Ferdi Sambo, kemudian bergeser ke kasus Teddy Minahasa dan lain-lain. Saya kira semuanya bisa dilewati, sehingga sikap Pak Kapolri dia tetap melakukan sikap inovasi dan tetap melakukan penajaman-penajaman agar para pejabat utama Polri di Mabes, pejabat utama di Polda, di Polres, mereka harus benar-benar menegakkan hukum dengan semuanya dengan by law, ya. bukan melalui pesanan. Ya. Kira-kira begitu. Jadi ini kan cerita ini muncul di DPR. Ya. Sebenarnya selentingannya sudah ada, tapi mungkin aspirasi dari orang per orang yang masuk ke tim reformasi Polri. Bisa jadi. Nah, kita nggak tahu intrik apa yang dimainkan oleh DPR. Mungkin mereka juga dengar ini, akhirnya mereka ledakan saja nih, supaya tetap aja seperti dulu sampai sekarang, di mana Polri di bawah presiden kan, di bawah kendali presiden. Yeah. Cuman kan yang kita tahu di bawah presiden pun bukan sebagai presiden sebagai kepala pemerintahan, tapi presiden sebagai kepala negara. Jadi Polri sudah tepat di bawah presiden sebagai kepala negara, gitu. Kalau sebagai di bawah presiden sebagai kepala pemerintahan mungkin agak bahaya kan? Agak bahaya. Presiden bisa nyuruh-nyuruh nih. Nah selain Polri kan jaksa juga sama juga nih posisinya. Ya, kan? Jaksa Agung. Ya. Jadi sudah pas sebenarnya para penegak hukum ini memang berada dalam posisi di bawah presiden sebagai kepala negara, gitu ya. Nah kalau ada cerita yang ini sebenarnya ini udah nggak perlu diomongkan lagi, yang cerita mengenai Polri di bawah kementerian atau ada aspirasi sebenarnya itu udah dinafikan kan, kita menganut trias politika yang murni kan, begitu. Jadi inilah mengenai Polri ini udah benar kok mau ditak-atik kan begitu kan. Saya juga kadang-kadang dengarnya juga tiba-tiba sebel nih kan begitu. Kayak nggak pernah belajar hukum aja itu kan. Betul. Belajar sejarah tentang bernegara begitu. Nah ini ada juga nih yang kemarin juga muncul nih, selain tentang Polri kita mungkin ngebahas juga agak menyimpang ya Bang Rasman ya. Tentang pencalonan bupati atau wali kota yang mau dipilih oleh DPRD. Betul, nah ini DPRD juga kacau juga nih. Begitu. Gimana Bang Rasman tanggapannya nih? Menurut saya ya jujur ya, karena saya pernah DPRD, saya mengalami 2 fase. Iya.
Setelah reformasi 98, saya terpilih menjadi anggota DPRD Ya. dengan sistem waktu itu nomor urut. Nah, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Jadi kalau suara partai itu tertinggi, maka yang nomor 1, nomor 2 berikutnya itu yang akan duduk. Saya alami itu. DPRD ya, ya. pemilihan. Yang kedua, pemilihan bupati dan gubernur. Itu Ya. juga dipilih oleh DPRD. Artinya saya memahami betul. Nah, sedangkan periode kedua saya DPRD 1998, 99, 2004 itu dipilih berdasarkan nomor urut partai. Bupati dipilih oleh DPRD. Gubernur dipilih oleh DPRD. Kemudian 2004, 2009 pemilihan langsung. Ya. Saya ikut lagi maju nih. Nah, sudah suara terbanyak. Saya ikut, alhamdulillah terpilih. Bupati juga, itu juga bupatinya, Pak Amru namanya. Lalu kemudian ikut lagi pilkada, pemilihan langsung. Dia juga terpilih. Mana yang lebih tepat, mana yang lebih pas, mana yang kira-kira lebih demokratis. Ya. Dan menghindari permainan oligarki, permainan pesanan sponsor, mana lebih terhindar dari bahaya, katakanlah orang-orang yang punya duit untuk membiayai beberapa anggota DPR dan calon. Menurut saya, pilkada melalui DPRD tidak tepat. Artinya pemilihan wali kota, bupati lewat kelompok Gubernur partai tidak. ini nggak tepat. Kenapa bilang? Bahaya sekali. Misalnya Sumatera Utara, itu anggota DPRD-nya lebih kurang 100. Bayangkan, satu saja atau 2 orang saja yang berduit, dia bisa kondisikan itu. 100 itu. 100 anggota DPRD Iya. untuk memilih dia. Jangan dikira, oh sedikit anggota DPRD 100, paling juga keluar 10 miliar. Misalnya, nggak begitu bos. Bisa lebih gede. Jangan dikira. Memang rakyat di bawah itu 50.000, 100.000. Tapi kalau pengalaman saya, pernah saya juga ketua partai dulu, PKPB di periode yang kedua saya DPRD, ada satu kabupaten, namanya Kabupaten Pakpak Barat di Sumatera Utara. Waktu itu jumlah penduduknya hanya 20.000. Pertama kali. Anggota DPRD-nya itu 400 suara duduk. Bayangin tuh. 400 suara bisa duduk. Nah, sementara saya waktu itu kami 4.000 suara. Dia 400, 10% dari kami. Ya. Kita pun udah berapa habis. Saya tanya, Anda habis berapa? Bang, Pak Rasman jangan dikira dengan 400 suara kita bisa duduk dengan 1 juta. Enggak Pak. Jadi 10 juta juga belum tentu satu orang gitu. Gila. Disitulah yang bisa juga dengan sedikit jumlah pemilihnya. Biayanya besar. Begitu juga dengan DPRD. Jadi kalau saya lebih sepakat tetaplah pada pemilihan langsung oleh rakyat. Biarkan rakyat yang memilih. Hanya saja rakyat perlu diedukasi bahwa pilihan Anda itu akan sangat menentukan untuk 5 tahun mendatang. Supaya biaya tidak terlalu besar. Apalagi manfaatnya. Manfaat yang berikutnya adalah kalau rakyat ikut memilih, maka rakyat mengenal. Mengenal bupatinya, mengenal wali kotanya, mengenal gubernurnya. Kalau tidak, mereka tidak kenal. Adanya di DPRD. Maka yang akan senantiasa bertemu itu hanya dengan DPRD. Dia nggak perlu turun ke bawah ngambil latih. Misalnya dia berjanji ke kecamatan ini. Di kecamatan dia komitmen ada tanda tangan darah. Sering itu calon kepala daerah tanda tangan darah. Saya akan komitmen membantu kampung ini. Banyak. Nah itu kadang-kadang malah dilupakan. Ya, kalau nanti DPRD, dia nggak ada beban. Yang menurut saya DPRD kok saya cukup jaga pimpinan partainya di pusat gitu. Supaya saya bisa nanti tetap lagi maju periode kedua gitu. Jadi mau dibangun mau tidak juga tidak ada masalah. Kira-kira begitu. Begitu kalau pandangan saya. Iya, ini ada tambahan Karena saya lagi. juga orang politik kan, jadi saya ngerti gitu. Makanya Bang Rasman ini kan sudah mengalami bagaimana politik itu begitu kotornya dengan uang kan. Kalau kita kan nggak ngalamin tuh Bang. Makanya kita banyak bertanya nih Bang. Terus yang kemudian ini mengenai misalnya pemilihan lewat DPRD ini kan, wali kota atau bupati ini kan. Sebenarnya secara normatif ada rasa keadilan yang dilanggar, yaitu keadilan bagi setiap warga negara Indonesia. Itu sudah dilanggar itu otomatis itu. Kalau dulu kita belum peka tuh tentang bagaimana keadilan kita juga punya hak
untuk memilih, kan begitu. Tiba-tiba dirampas oleh mereka. Ini kan udah nggak benar ini kan. Makanya ada wacana-wacana yang dibawakan oleh beberapa pimpinan partai kemarin kan, berkumpul mencoba membicarakan ini. Oh, kalau itu terjadi kita akan ributkan kan begitu kan. Kita kan aktivis, kita ributin aja begitu. Untungnya mereka cepat paham bahwasanya jangan sampai perilaku bernegara ini mundur begitu. Jadi ini yang terjadi. Sama juga dengan tadi mengenai Kapolri tadi kan, mau di bawah kementerian. Dulu Bang, itu tahun-tahun muda kita merdeka, ketika sistem kita parlementer, itu pernah tuh polisi itu di bawah kementerian tuh. Menteri Kepolisian kalau nggak salah tuh kan. 1 tahun aja tuh udah berantakan. Balik lagi. Makanya jangan sampai itu terjadi lagi. Makanya kita berdua sepakat ya, mewakili para orang yang ngerti hukum sedikit, bahwasanya memang sekarang ini udah benar. Wali kota, bupati dipilih oleh rakyat langsung. Gubernur juga udah benar. Kapolri di bawah presiden sebagai kepala negara sudah benar. Yang mau coba merusakkan segelintir orang aja nih Bang. Begitu Bang. Jadi Abang tidak setuju dengan yang baru-baru ini terjadi ya, yang tadi. Setuju dengan yang sudah pola-pola yang sudah pola pendekatan ke rakyatnya dengan memberikan uang-uang itu kita nggak setuju. Tapi pola komitmen, rekrutmen, ya sistem pemilihannya kita setuju dengan tetap di bawah kendali rakyat. Karena itulah namanya mandataris rakyat. Kan bukan mandataris parlemen. Dia mandataris rakyat kan. Nah karena itu maka seorang bupati, seorang gubernur, seorang wali kota, nah dia bertanggung jawab. Pertama ya kepada sumpahnya, yang kedua kepada rakyat. Dan dia menjadi kepala wilayah. Sehingga gubernur itu hanya fungsi koordinatif sebagai wakil pemerintah pusat di provinsi. Tapi yang punya wilayah adalah bupati wali kota. Karena itu memang dia harus dilakukan pemilihan langsung supaya bupati wali kota itu bertanggung jawab. Misalnya di kampung saya yang kemarin, pembakaran kantor camat, kantor polsek itu. Mereka cerita ke saya ada bupati. Saya tanya, bupati datang nggak? Datang. Terus, wah dia bicara di luar konteks, nggak nyambung. Sampai disorai, kira-kira gitu. Nah ini kan apa? Rakyat tahu gitu. Terus saya tanya, terus gimana? Dia waktu pilkada menang nggak di sini? Menang. Nah, langsung mereka bilang, oh percuma kami menangkan dia ini. Jadi ada semacam kekhawatiran kalau seorang kepala daerah sudah terpilih terus dia lupa, dia akan dikejar oleh rakyatnya gitu. Jadi kita nggak cerita tentang duitnya sebenarnya. Bagaimana sebenarnya saya lebih setuju ya, calon-calon itu kalau kita punya duit ya dibiayai oleh negara. Caleg dibiayai oleh negara. Nah, silakan mereka bertarung di depan rakyat. Punya visi seperti apa, misi seperti apa, kredibilitas seperti apa, ya itu yang harusnya diuji gitu. Nah walaupun sekarang kita tahu bahwa udahlah kasih sekian duduk, misalnya bupati ayahnya nanti habis anaknya ada, tapi banyak juga yang dia bupati terus mau gantikan istrinya nggak terpilih gitu. Nah memang ada plus minus lah, tapi kalau bagi saya mandat itu akan sempurna diemban oleh bupati, gubernur, wali kota, presiden bahkan kalau dia memang dapat mandat langsung dari rakyat, bukan lewat perwakilannya. Tapi kan ada yang bilang debatable. Oh ini kan Undang-Undang 45 juga mensyaratkan misalnya melalui perwakilan. Iya perwakilan kan anggota DPR. Terus digabungkan dalam satu majelis pemusyawaratan rakyat disebut dengan MPR. Baik DPD maupun DPR itu mereka bergabung lewat parlemen. Nah saya kira ini sudah representatif dari rakyat yang akan mereka lakukan di lapangan ketika mereka mengemban amanah. Nah jadi barangkali poin-poin ini penting bagi kepolisian juga. Nah kalau dia bertanggung jawab langsung kepada presiden, terus dia fit and proper test di DPR, dia punya kewajiban dua. Tetap menjalankan dengan baik, karena kalau dia keliru DPR akan panggil dia. Presiden juga. Dan tidak serta-merta, makanya saya kaget juga ada mantan Kapolri yang sempat ngomong, sebaiknya Kapolri itu ditunjuk saja oleh presiden, tidak perlu lewat DPR. Wah itu bahaya lagi. Justru kalau saya ditanya, jaksa agung itu harusnya jaksa karir. Harusnya jaksa karir. Supaya lebih independen. Tidak ada bisikan kiri kanan, dia PNS kok. Kira-kira begitu. Betul. Sama dengan Panglima TNI. Nah, adapun kedudukan Kementerian Pertahanan itu dia tidak bertanggung jawab kepada menteri. Panglima TNI tidak.
Panglima TNI tetap kepada Presiden, Kepala BIN kepada Presiden. Cuma fungsi koordinatif itu dikoordinasikan ke Kementerian Pertahanan, kira-kira begitu. Alutsista dan lain sebagainya itu lewat Menteri Pertahanan. Begitu. Tapi kalau atasan langsung Panglima TNI, Menteri Pertahanan tidak. Itu tetap Presiden. Karena Presiden adalah Panglima tertinggi. Bagi Angkatan Darat, Laut, dan Udara. Kira-kira begitu. Jadi menurut Bang Rasman, sistem yang sudah berjalan ini sudah bagus sebenarnya. Sistem yang berjalan ini sudah benar. Tapi belum bagus-bagus amat. Kira-kira begitu. Ya. Nah, yang kurang-kurang bagus ini yang kita koreksi. Sehingga bisa menjadi bagus benaran. Kira-kira begitu. Oke, Bang Rasman. Ini pertanyaan terakhir Bang Rasman nih. Ini kan Pak Kapolri ini kan sudah menyampaikan dengan tegas di DPR ya mengenai posisi Polri sendiri seperti apa ya Polri ya. Ini kan beliau sudah menjabat 5 tahun lebih nih. Iya. Menurut Bang Rasman gimana nih? Apa 10 tahun nggak dia menjabat ini? Nggak, dia kan, kalau kita lihat ini kan angkatan 91 ya, kelahiran beliau. Mungkin berapa tahun ini aja barangkali, 2 tahun lagi pensiun. Nanti bisa kita lihat perkembangan ke depan. Dia, yang dijaga oleh Pak Listio Sigit itu kalau pengamatan saya, lebih pada institusi. Nah, jangan sampai institusi ini bergeser. Yang tadinya di bawah Presiden menjadi di bawah kementerian. Dan atau disebut dengan Kementerian Kepolisian, punya kewenangan lah gitu kan. Yang menurut dia mungkin melihat peta kekacauan atau mungkin ada gangguan ke masyarakat dan Kamtibmas dan lain-lain. Mungkin beliau sudah pasti tahu lah kan, dia punya Kabar Intel, dia punya Kepala Badan Intel Keamanan, dia Kabar Intel punya, Kabar punya, ya. Nah, saya kira dia tahu lah bagaimana memverifikasi persoalan-persoalan secara nasional. Tentu pertimbangan ini yang disampaikan bahwa kalau di bawah kementerian, lebih baik saya dicopot atau jadi petani saja. Artinya dia mau mengatakan, ini kalau di bawah kementerian, kita nggak bisa buat apa-apa loh. Kita nggak tangan. Makanya dia bilang, pertaruhkan sampai titik darah penghabisan. Ini poin. Bukan, ada yang bilang, oh dia menantang presiden. Bukan. Dia menggertak presiden. Bukan. Dia hanya mau katakan bahwa institusi Polri hari ini udah benar letaknya. Tapi kalau ada perbaikan, sama-sama kita perbaiki. Ada tim reformasi Polri, dia jadi anggota, dia mau. Ada masukan, dia mau. Terus kenapa harus digeser posisinya? Banyak juga suara. Kok demo kemarin ribut, yang dibakar kantor polisi. Tapi yang disalahkan polisi terus, tapi yang dibakar kantor polisi. Ada yang bertanya lagi ke saya. Kenapa Kejagung kok dikawal-kawal sama TNI? Ada apa sebenarnya polisi dengan Kejagung gitu kan? Nah itu pertanyaan, ini satu lagi teman. Iya, kalau menurut saya enggak perlu ada penjagaan itu. Enggak perlu ada penjagaan itu. Contoh baru-baru ini ada OTT. Ada OTT, ada jaksa juga yang kena OTT. Terus katanya ada informasi polisi ada, tapi dilepas. Saya dengar nggak benar tuh. Nggak benar. Dan mulai ada bahasa-bahasa, wah ini KPK tidak fair gitu ya. Bagaimana dengan polisi? Lah ini yang saya, semua dilibatkan polisi. Padahal belum tentu polisi seperti itu gitu loh. Nah ini yang saya katakan tadi. Saya mau sampaikan ya, Jaksa Agung, Kapolri, KPK, ya kan? Ini harus benar-benar committed dengan tupoksinya masing-masing. Jangan saling senggol di dalam. Jangan ada suara-suara yang mengatakan bahwa ini kepentingan ini, kepentingan ini, kepentingan itu. Karena menurut saya kalau dia berjalan dengan koridor dan kewenangan masing-masing, gak akan terjadi sakwa sangka di antara mereka. Itu pesan moral saya. Sehingga saya ingin katakan bahwa dengan semua masalah yang kita hadapi sekarang, kalau kita duduk bareng, kalau kita bersama-sama, insya Allah semuanya akan baik-baik saja. Kira-kira begitu. Oke. Ya, pemirsa Cumi-Cumi, itu tadi adalah sedikit pandangan Bang Rasman mengenai kepolisian, kemudian DPRD ya, pemilihan ini yang memang sama kami tidak sepakat juga ya. Pemilihan tidak langsung itu yang DPRD memilih gubernur, wali kota atau bupati. Kemudian yang ketiga ini, yang terakhir ini, ini yang kita kemudian bertanya kepada TNI dan bertanya kepada Kejaksaan Agung, kenapa sih anggota TNI menjaga Kejaksaan Agung? Ada apa ini? Ini biarkan jadi pertanyaan dulu deh ya. Terima kasih pemirsa Cumi-Cumi, kami sudah selesai dan ini adalah hukum tata negara yang diajarkan oleh Bang Rasman ya. Sedikit ilmu hukum tata negara. Sedikit aja ya. Kita bukan ahli tata negara. Bukan ya, tapi kita ngerti ya. Makanya kita tidak setuju dengan Kapolri atau polisi di bawah kementerian dan pemilihan wali kota, bupati melalui DPRD. Terima kasih pemirsa. Sampai jumpa di lain waktu. Baik.
Terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe video cumi-cumi.com.